Kisah detik-detik wafatnya Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah adalah istri pertama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah SAW dan penyebaran agama Islam. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat usia Rasulullah SAW sekitar 50 tahun. Permintaan terakhir Siti Khadijah sebelum beliau wafat diriwayatkan ketika Siti Khadijah sakit menjelang ajal. Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Siti Khadijah memanggil Siti Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia baginda Rasulullah SAW dan semua orang yang ada di situ. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah SAW menjawab salam malaikat Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Siti Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali, dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Siti Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah SAW mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Siti Khadijah diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan agama Islam.
2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Siti Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Siti Khadijah itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku, siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Aku ya Rasulullah." Pengorbanan Siti Khadijah semasa hidup dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis, seringkali makanan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar akan tetapi darahlah yang masuk dalam mulut Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah SAW yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Siti Khadijah. Rasulullah SAW tertidur. Ketika itulah Siti Khadijah membelai kepala Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Siti Khadijah menetes di pipi Rasulullah SAW. Beliau pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" tanya Rasulullah SAW dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Rasulullah SAW tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Siti Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit pun ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwah."
Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Karena itu peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa baginda Rasulullah SAW. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah SAW ketika itu, karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, telah wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW.